Pertanyaan juga menarik di netizen atau dianggap mungkin sosok yang terbuang sekarang ya, dan tidak dipakai untuk periode keduanya Pak Koster. Nah, mungkin Atu bisa sedikit cerita gimana sih kondisinya nih ke di internal, dan gimana menurut Atu pasangan Koster Giri nih Ki Atu. Silakan Atu. Terima kasih, menarik tadi statement pertama terbuang. Niko tiang-tiang yang bikin ampura-ampura tuh. Gitu, Karena kan bener, persepsi orang kan ada, begitu bener. kan. Bisa saja persepsinya ke sana, Iya. tapi yang sendiri sih tidak merasa terbuang. Tidak merasa terbuang. Tidak merasa terbuang. Bahkan kalau jujur saya kembali flashback 5 tahun yang lalu. Iya. Sebenarnya saya sudah menyiapkan diri itu hanya untuk 5 tahun memang. Oh, Hanya untuk kemarin memang saya siap 5 rencananya tahun, memang ya. untuk 5 Untuk tahun. 5 tahun. Satu periode aja. Ada hal-hal besar sebenarnya yang ingin yang selesaikan dalam 5 tahun, dan yang yakin dengan posisi Pak Koster sebagai ketua DPD PDI Perjuangan Bali, di mana pada saat itu hampir semua 6 kepala daerah tidak salah di Bali adalah kader-kader dari PDI Perjuangan. Jadi inilah yang menguatkan keyakinan saya 5 tahun yang lalu. Saya ikut membantu Pak Koster dalam kurun 5 tahun, dan persoalan apa yang saya bayangkan sebelumnya selesai akan selesai. Silakan 5 tahun kemudian kedua dan selanjutnya Bali ke depan diisilah apa yang telah kami tanamkan. Itu perjuangan 5 tahun yang ke depan ini yang sebenarnya yang target 5 tahun, bisa yang ada COVID. Tapi COVID menghambat, tapi secara infrastruktur sebenarnya sudah selesai, cuman implementasinya perlu kita segera lakukan. Kemudian sosialisasinya sampai sekarang juga masyarakat masih banyak yang belum paham produk-produk hukum yang dibuat selama Pak Koster menjadi gubernur, saya dampingin di sana. Nah, salah satu yang paling penting sesungguhnya posisi saya 5 tahun yang lalu, dan ini menjadi pertanyaan yang dulu kepada Pak Koster selaku calon gubernur pada waktu itu, ketika beliau mengajak saya untuk bersama-sama mendampingi beliau menjadi calon wakil gubernur. Pertanyaan yang esensial pada waktu itu, pertanyaan yang adalah, Pak Wayan, Pak Koster mau ngajak saya sebagai calon wakil gubernur. Tentu ini sebuah penghargaan yang besar, yang luar biasa bagi saya. Cuman saya tidak mau sia-sia buang-buang waktu 5 tahun ketika ada persoalan-persoalan di Bali yang dihadapi oleh masyarakat Bali yang kita hadapi, terus kita tidak mampu mengatasi. Untuk apa saya duduk, untuk apa saya menikmati gaji 5 tahun untuk hal yang hanya menghabiskan waktu saja. Nah, setelahnya Pak Koster, Pak Wayan, kira-kira ada nggak gambaran apa persoalan yang sedang dihadapi oleh Bali dan bagaimana kira-kira solusinya? Nah, itu pertanyaan yang mendasar. Setelah itu kemudian ada pembangunan itu kan adanya bunga-bunganya, siapapun jadi pimpinan daerah akan seperti itu. Tapi ada hal yang mendasar yang ditanyakan, dan beliau menjawab persis seperti apa yang saya perjuangkan sejak tahun 2005 waktu itu bersama dengan Dewa Brata ke pusat, yaitu tentang otonomi daerah. Nah, sejak otonomi daerah diberlakukan termasuk Bali ada tingkat kabupaten, dan sudah membayangkan pada waktu itu Bali ini akan terbagi, terpecah-pecah, terkotak-kotak dalam kabupaten-kabupaten yang mana kalau kita melihat hanya luas 5.700 km persegi, batas wilayahnya nyaris tidak ada. Seperti raja-raja kecil gitu ya? Iya, seperti itulah. Kalau mereka kokoh, fanatisme, ego wilayahnya dikedepankan, akan timbul sebagai raja-raja kecil. Ini yang kami khawatirkan, sehingga Pak Koster menangkap fenomena yang sama, dan kemudian dia menawarkan satu konsep satu pulau satu tata kelola. Nah, yang lihat ini jawaban yang tepat Niki. Satu jalur itu dulu ya. Satu jalur tata kelola. Jadi provinsi kabupaten Niki memang linear dia. Nah, tidak berjalan sendiri-sendiri. Maka dari itulah muncul dulu tagline satu jalur nih ke ya. Kalau satu jalur dulu itu lebih karena presidennya. Oh, presidennya PDI, gubernur, bupatinya bupati. PDI. Oh, itu loh satu jalur. Iya, itu yang satu jalur. Kalau kita yang melihat dari segi strategi pembangunan Bali antara provinsi dengan kabupaten jangan sampai metinyakan atau jalan sendiri-sendiri. Ini yang susahnya betul-betul provinsi menjadi wakil pemerintah pusat bisa mengkoordinasikan masing-masing kabupaten. Nah, jadi beliau menawarkan konsep satu pulau tata kelola, yang sangat setuju dan sangat yakin Pak Koster bisa mengarah menyelesaikan persoalan ini. Kan digagas pertama mulai dari undang-undang provinsi Bali. Kita coba nih, kok di tahun kedua kita sudah mulai coba untuk menggagas masalah tersebut gitu. Dan astungkaru undang-undang sudah selesai, sekarang bagaimana implementasinya saja. Niki yang menjadi khawatiran, sehingga yang pikir ya mudah-mudahan 5 tahun
payung hukum ini sudah selesai, setelah 5 tahun saya siapapun nanti di Bali, apakah gubernur, apakah wakilnya nanti yang ada menggantikan saya, harapan kita ya bisa meneruskan apa yang sudah kita gariskan dari awal ini. Berarti atu dengan calon Koster Giri niki tetap mendukung mereka berarti atau Ya, gimana nih Kak Atu? kalau logika yang berpikir bahwa saya dengan Pak Koster 5 tahun pertama ini kan sudah membuat beberapa aturan-aturan atau setelah menggagas beberapa program-program kerja sebagai turunan daripada peraturan-peraturan tersebut, baik yang tertuang dalam Perda dan peraturan gubernur. Sudah mulai kita rintis, bahkan sudah ada beberapa dieksekusi. Nah, karena ini merupakan produk kami berdua dengan Pak Koster, tentu harapan kami ke depan adalah siapapun yang bisa mengimplementasikan, melanjutkan program ini, pasti saya dukung. Gitu. Oke. Berarti poinnya di programnya nih Kak. Berarti Nggih. kalau diubah programnya nanti, tapi kan sudah kadang berjalan, ada yang berjalan kan sayang kalau diubah. Ya, semua kan sudah lewat kajian. Memang kalau hal-hal yang kecil, silahkan mungkin sesuai dengan konteks kekiniannya ada hal-hal yang perlu masih ditinjau lagi. Silahkan, tapi secara garis besarnya, niki kan untuk kesatuan Bali secara menyeluruh, dan kira itu hal yang sangat idealis, bahkan diperjuangkan bukan baru zamannya Pak Koster jadi gubernur. Nah, ingat 2005 pada waktu juga Pak Koster ikut di Jakarta dengan beberapa teman-teman di DPRD. Pada waktu itu kita ke Jakarta berapa kali bolak-balik memperjuangkan agar Bali diberikan otonomi khusus. Tapi waktu itu Jakarta kan sudah gerah dengan nama otonomi khusus. Dianggap pendidikan sama dengan Jogja, dengan Aceh, dengan Irian dan lain sebagainya. Padahal maksud kita ada beberapa kewenangan yang kita bisa pusatkan di provinsi itu saja kok. Niki juga menjadi banyak opini atau tentang atulah kan dianggap orang yang pariwisata berpengalaman banyak di bidang pariwisata gitu. Tapi terkesan seperti itu tidak bisa berbuat apa waktu jadi wakilnya Pak Koster niki. Apakah banyak niat atau ingin membuat kebijakan itu terhalang oleh Pak Gubernur Koster atau partai atau sistem atau apa mungkin atau sebagaimana si kewenangan wakil gubernur itu. Nah, jadi wakil gubernur itu gitu atau Ya, wakil gubernur tetap seorang wakil gubernur. Bagaimanapun juga ketika dia keluar sebuah keputusan, maka keputusan keluar adalah SK gubernur yang keluar. Tidak ada SK wakil gubernur. Tidak ada. Tidak ada. Kalaupun yang punya ide-ide atau alternatif pecahan, kita usulkan pada Pak Gubernur, sering duduk, kita rapat bersama-sama. Misalnya tentang pungutan $10 atau $150.000. Nah, ini kan pada dasarnya kami di industri tidak ada masalah. Karena dari dulu memang kami merasakan provinsi yang dalam hal tidak ada mengelola keuangan pariwisata sama sekali, sudah harusnya kita memang bantu, kita dukung gitu. Jadi tidak keberatan industri kena $10 pariwisata, kita bisa jelaskan dan wisata pun tidak ada yang keberatan untuk itu. Tapi cara pemungutannya bagaimana? Ini lama menjadi perdebatan, menjadi diskusi yang panjang sekali. Yang selaku Ketua PHRI Bali pada waktu perdebatan dan sekarang pun masih. Kita kasih salah satu contoh misalnya, kenapa tidak pakai aja lewat jalur PHR, pajak hotel dan restoran. Toh kita masih punya slot, sama seperti sekarang undang-undang SPA naikkan ke 40%. Nah, kenapa tidak PHR kita naikkan menjadi 22,5%? Naik 1% saja. Itu equal nilainya sekitar 1 triliun. Kalau saja transaksi 10. Kalau saja PHR di Bali dari seluruh kabupaten 10 triliun, kita ambil 1 triliun saja sudah menjadi 1 triliun. Kalau kita ambil 1%. Kita tidak motong kabupaten punya, tapi PHR kita naikkan 1%. Sehingga baik wisata pun tidak ribet, kita pun gampang mungut gitu. Nah, dan kami dari hotel restoran tidak keberatan, nanti kita titipkan di sana, saya bisa pertanggungjawabkan gitu. Artinya secara hubungan dengan customer, dengan wisatawan, saya bisa jelaskan masalah tersebut gitu. Nah, terjadi pergunjingan akhirnya dipungutlah dengan cara seperti sekarang. Ya silakan, ketika ini sudah merupakan keputusan, dia harus amankan keputusan ini gitu. Nah, kalau tiang sering mendengar efek dari adanya COVID kemarin di Bali itu dan di seluruh dunia ini kan tentunya berpengaruh terhadap pemerintahan Pak Koster Aceh kemarin gitu. Nah, ini jadi ingatan sampai sekarang di mata netizen sehingga tiang
punya akun media sosial yang buat survei juga, terus pokoknya yang siapapun dipasangkan dengan Pak Koster pasti jeblok surveinya. Saya galilah opini-opini masyarakat soal ternyata ingatan masyarakat waktu Covid itu katanya. Imbauan, kalau Pak Koster jadi lagi nanti kita akan nerima imbauan lagi gitu. Gimana tuh melihat itu fenomena itu gitu? Memang posisi Sulit gubernur waktu dalam itu, ini, ya. gubernur yang kebetulan Pak Koster dan yang wakil gubernur pada waktu itu, posisi beliau sangat sulit. Yang sedang bagi diri. Yang pada waktu Pak Koster, pada waktu beliau lebih banyak fokus atau beliau katakanlah penanggung jawab di bidang pengendalian COVID-19 di Bali. Kalau yang sendiri di bidang percepatan pertumbuhan ekonomi Bali dan ketersediaan pangan. Jadi kita sedang bagi diri. Nah, jadi istilahnya kalau di mobil saya ngegas, Pak Koster yang ngerem gitu loh. Kadang-kadang ngerimnya saya bilang Pak Koster yang mendadak dong ngerimnya. Tapi Pak Koster nggak jalan lain juga karena daerah lain sekonyong-konyong ada tumbuh COVID ini mendadak besar gitu. Sehingga Pak Koster mendadak ngerim. Nah ini yang kita sering komunikasi sama teman-teman bahwa kondisi kita tidak seperti yang kita bayangkan di Bali, di luar Bali ini lagi macam-macam pengaruhnya yang kita harus pertimbangkan gitu. Ya tapi karena memang saya sadar posisinya Pak Koster berat pada waktu itu, tekanan di teman-teman. Tapi kita lihat hasilnya sekarang kan sudah bagus sekali Bali. Pertumbuhan ekonominya sudah lebih cepat daripada apa yang kita duga sebelumnya. Ya. Nah, kemudian ada juga opini keras soal PKB yang pinjam dana waktu zaman COVID. Harusnya pemerintahan Koster Raja kemarin fokus kepada masyarakat, malah membangun pinjam dana untuk ke PEN ini, untuk proyek PKB ini gitu. Apa pertimbangannya dulu sama Pak Koster? Harusnya kan bukan itu katanya yang prioritas di Bali. Misalnya masalah kemacetan lah diselesaikan atau masalah sampah. Kenapa masalah PKB ini dulu diprioritaskan sehingga anggarannya sampai sekarang utang gitu. Ya, mungkin kita bicara tentang PKB, kita lihat bermacam aspek dari beberapa perspektif kita melihat. Dari sangat sederhana dari ekonomi saja kita untung apa rugi gitu. Yang jauh sebelum jadi wakil gubernur, ya namanya di pengusaha ada teman yang ngajakan untuk menjajaki apa bisa dikembangkan aliran nukat undo itu untuk usaha dan sebagainya. Itu teman pengusaha sudah ada yang berani mengambil per areanya sampai di atas daripada appraisal yang dibayarkan oleh pemerintah provinsi. Tentu sebagai pengusaha kalau sampai berani membayar apalagi lebih pada appraisal, tentu ini mempunyai analisa keuntungan, proyeksi keuntungan yang sangat besar. Nah, katakanlah tanahnya berapa dibayar sekarang, kalau kita perbaiki infrastrukturnya menjadi berapa gitu. Ini kita hitung-hitung sederhana saja. Kita tidak berpikir peruntuk di atas itu apa. Yang dia penasaran waktu COVID nih Pak Koster ingin membuat program PKB niki sudah konsultasi dengan pasti apa pertimbangan beliau gitu. Apa sih pertimbangan beliau mengutamakan program ini daripada katanya ini kan untuk prioritas yang lain gitu di Bali. Ya, memang ini kan dana PEN yang mana pembayarannya kan sangat ringan sekali gitu. Nah, jadi sayang kita tidak ambil. Jadi kita ambil. Menurut ringan bayarnya nih. Menurut yang ringan. Kalau tadinya bilang, katakanlah sekarang berapa dulu mengeluarkan uang termasuk pinjaman dari APBD berapa menghabiskan uang untuk itu. Blok-blok orang jadi investor dia kadap dan kembali pulang uang itu semua. Bahkan dia dapat untung gitu. Kembali uang itu. Kalau kita memang sekarang katakanlah udah jual aja dah nggak jadi. Saya lanjutkan ini jual gitu. Masih untung kita gitu. Itu dari sisi ekonominya kita menguntungkan gitu. Nah yang lain-lainnya kan juga tidak luput dari perhatian bahwa Buleleng dikembangkan itu kan dari awal memang keinginan Buleleng untuk mempunyai tower, bukan tower pada seperti yang sekarang Niki dibangun minimal dia tidak terganggu siaran TV-nya. Tapi kemudian daripada hanya begitu saja, bagaimana menarik Buleleng, orang ke Buleleng. Di satu sisi infrastruktur sudah diperbaiki, jalan diperbaiki, tapi kalau tidak punya daya tarik yang kuat, tadinya kan Lovina dengan lumba-lumbanya nih kan. Betul. Nah, ini juga kalau kita lihat dari magnetnya belum cukup menguat, harus ke Buleleng gitu. Apa yang harus dibuat biar orang harus ke Buleleng gitu. Orang temu di Bali misalnya seminggu, ya minimal ya 2 hari harus ke Buleleng, apa yang harus dibuat? Nah terpikirkan oleh Pak Koster buat tower yang ada sekarang ini. Itu harapannya ya. Nah itu katanya ini isu terus menjadi digoreng di media sosial kan, isu defisit katanya. Kenapa bisa defisit nih Kak? Menurut itu gimana nih Kak?
defisit APBD ini? Iya, masalah anggaran. Nah, dari awal yang sudah bilang saya tidak akan banyak masuk di sana di anggaran. Tapi sepintas lalu saya pasti saya dengar kenapa. Saya ingin bertanya juga kenapa timbul defisit sampai begitu besar gitu. Memang ada dua sumber yang akhirnya tidak terpenuhi. Satu sumber yang berasal dari ITDC Nusa Dua. Penyebabnya apa itu? Tidak terpenuhi kok. Kontrak ITDC yang dulu tidak tahu angkanya berapa. Itu peruntukannya kan ITDC ini ada untuk jalan, ada untuk parkir, ada untuk bangunan hotel dan lain sebagainya. Nah kebetulan tanah yang dikuasai oleh Provinsi Bali itu peruntukannya bukan untuk hotel, bukan untuk buildingnya, tapi di luar pendukung-pendukung. Ya, katanya, ini lagi saya katanya karena tidak pernah saya ikut di Raja rapat duduk begitu, saya tidak pernah. Nah, saya minta jawabannya kenapa kok bisa defisit. Nah itu meleset. Nilai kontraknya itu tidak sama dengan yang lain-lainnya, ada perbedaan. Padahal ini peruntukannya kalau kita melihat secara kesatuan, harusnya kita kontrak tanah, masa parkir kita lebih murah jatuhnya daripada rumah yang kita kontrak, pasti sama, nilai sama. Nah ini dari perjuangan oleh Pak Koster, kebetulan ada kesempatan memperbarui kontrak, ini juga kesempatan, sehingga dalam bayangannya pasti sudah dapat penghasilan dari sana gitu. Ya. Nah ini yang meleset ratusan miliar itu meleset. Itu aja berarti penyebabnya. Itu yang meleset. Yang kedua termasuk di PKB. Oh, proyek PKB ya. Karena tadinya sudah ada PKB, sudah ada investor yang akan masuk ke sana dengan uang jaminan tertentu. Ini juga tidak jadi gitu, meleset. Nah, itu penyebabnya sehingga timbul defisit tersebut. Nah, kemarin juga tuh waktu dia ngundang Pak Pasek Suardika ke sini, itu beliau bilang di sini gitu. Mau tahu korupsi terbesar paling heboh di Bali gitu. Dana Pemprov aset tanah Pemprov itu gitu kan. Nah, menurut Atu selaku yang pernah di dalam jadi wakil gubernur, katanya tanah Pemprov dipermainkan nih dengan oknum yang punya yayasan gitu. Menurut Pasek dikit yang kan runding bener apa enggak? Atu menanggapi ini gimana ini Atu? Pertama saya tidak tahu, memang saya tidak terlibat dan dari awal pun 5 tahun atau di Pemprov nggak tahu. Nggak tahu. Kalaupun saya ada singgung ke Pak Koster misalnya, tanah di Berawo, saya bilang Pak Gubernur di Berawo banyak adalah provinsi yang potensi sekali. Kenapa kita tidak pemerintah provinsi tidak mikirkan kayak usaha apalah? Kalau memang kita tidak punya kemampuan, cari orang yang ahli dalam bidang itu. Sehingga teman-teman kita yang pensiun, yang masih produktif, yang kita bisa gunakan, minimal masih bisa dipekerjakan di sana. Tanahnya strategis daripada terlantar, kadang-kadang tidak tahu siapa yang menguasai sekarang, minimal mereka jadi ngakuin lah kalau kita bisa tahu. Gitu. Ya beliau sudah mengatakan bahwa tidak usah mikirin gitu Cok, gitu. Jadi saya tidak meneruskan lagi diskusi yang gitu. Fokus di sini aja gitu. Ya, artinya ya saya tidak mikirkan itu lagi gitu. Padahal gitu. saya kasih jalan masukan. Jangan kita hanya mengharapkan hasil dari PKB aja. Kita daerah pariwisata masa kalau ya saya contohnya restoran kecil di Ubud, nah lumayan masih hasilnya. Nah, tak menunjang bantuan untuk sekolah itu masih bisa berarti sebenarnya. Berarti dapat yang simpulkan urusan tanah Pemprov itu biarlah urusan saya aja, Pak Koster gitu maksudnya. Ya, mungkin begitu saya simpulkan. Mungkin peruntukannya atau mungkin karena saya orang dalam, jangan ikut-ikut bicara masalah gitu, disorotan masyarakat tidak elok gitu mungkin gitu, ya. Iya, nggak usah ikut mikirin gitu ya. Mungkin ke sana yang saya lihat beliaunya ke sana mungkin pikirannya. Kamu kan birokrasi juga sama seperti saya, enggak usah memikirin hal-hal seperti itu, tidak elok di depan mata masyarakat gitu. Saya benar tidak ingin mengelola sendiri, cuman saya kasih solusi. Siapa tahu mungkin ada teman, apalagi teman Bali atau ada investor yang mau, kalau memang perbandingannya bagus, memberikan masukan kepada pemerintah, meningkatkan PAD kita, kenapa tidak gitu. Nah, ini kita banyak terlantar, saya banyak yang lihat kejadian sekarang di jalan jalur Ubud Payangan dan Pasar Payangan. Kalau tanah itu bersengketa sama orang di sebelah, saya tidak tahu tanah provinsi. Walaupun kecil hanya 5 are, tapi 5 are pinggir jalan raya. Kalau dibuka restoran, kalau dibuka restoran berapa hasilnya bisa itu? Hal-hal itu kalau kita abaikan gitu. Dia juga sering mendengar katanya waktu zaman kemarin sama Pak Koster yang jadi gubernur bukan Pak Koster tapi Bu Putri gitu. Gimana menanggapi, benar kah
Oh, istrinya Pak Koster, Bu Putri. Kebetulan Bu Putri juga kan pernah ke sini, sudah diklarifikasi sama beliau gitu. Kalau Atu sendiri sebagai wakil gubernur dulu kemarin merasa banyak diintervensi nggak sama istrinya Pak Koster? Yang dalam hal pemerintahan jarang komunikasi sama Bu Putri. Oh, jarang. Justru sama Bahwasanya Pak hasil Koster. diskusi dengan Pak Koster itu mungkin beliau dipengaruhi oleh istrinya, saya tidak tahu ke internal Oh, beliau kan. ya. Tapi Iya, tetap ya Pak Koster aja yang ya. Menurut Pak